Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau Tritunggal. Kan di dalam kekristenan konsep teos itu juga macam-macam gitu. Ya, ada yang Tritunggal. Sama-sama Tritunggal juga beda. Ada yang mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus setara, ada yang bilang Bapa itu yang paling tinggi hierarkinya, di bawah Putra dan Roh Kudus. Beda-beda, sama-sama Tritunggal. Apalagi Tritunggal dengan Oneses. Beda lagi. Apalagi dengan Unitarian, beda lagi. Saksi Yehova beda lagi, Mormon beda lagi. Konsep teosnya beda. Tapi bukan berarti kita akan mempertarungkan di internal mereka, enggak ya, itu enggak elok. Aku kan fungsinya ke sini cuma menjelaskan gitu. Dalam konsep yang paling penting dari setiap agama itu adalah memperkenalkan siapa Tuhan. Di dalam kekristenan konsep Tuhannya beda-beda. Gitu loh. Di dalam Islam enggak. Makanya aku ajarkan tauhid itu harus menjelaskan berapa dan siapa. Ya, atau siapa dan berapa. Kalau ngaji-ngaji siapa Tuhanmu? Allah. Ya Allahnya berapa? Itu loh. Karena saudara Kristen kita juga menyembah Allah. Itu loh. Maka harusnya ya, siapa yang kamu sembah? Allah. Berapa Allah? Satu. Siapa dan berapanya itu harus jelas. Siapa? Allah. Berapa? Satu. Kalau siapa? Allah. Berapa? Kalau nggak satu Allahnya, nggak tauhid. Atau dia menyembah satu, tapi yang disembah siapa? Tulijo. Ya nggak bisa, walaupun satu yang disembah. Tapi bukan Allah, nggak bisa. Ngaji ini jeru, ya. Nah. Ya pesanku tadi itulah ya, ustaz-ustaznya, ulama-ulama kasih tahu. Tauhid itu begitu, ya. Tauhid itu artinya apa ya? Tepatnya apa ya? Penyatuan. Tapi penyatuan itu ada dua. Jadi tauhid itu berasal dari kata, kalau ditasrif dari ahad. Nah, ya. Penyatuan itu artinya apa? Yang banyak itu dibuang, ditinggalkan cuma satu Allah. 365 berhala-berhala itu dibuang. Ini agak repot menjelaskan berhala-berhala. Menyisakan yang satu, Allah. Itu tauhid. Jadi hanya Allah saja. Bukan yang banyak-banyak itu dijadikan satu. Enggak begitu. Ya itu juga bisa disebut penyatuan. Tapi dalam Islam enggak begitu. Membuang yang banyak, meninggalkan yang satu, hanya Allah. Nah, berbicara ehad, Bapak Moses menjelaskan gitu. Jenengan harusnya, bukan seharusnya ya, kalau memang baca Bible mestilah tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Moses, Sema'u Israelu Adonai Elohenu Adonai ehad. Jadi kita baca Al-Quran dilakukan itu menapak tilasi Yahudi. Yahudi juga dilakukan gitu loh. Jadi supaya aku kasih tahu supaya kalian itu nggak kuper gitu loh. Ngerti bagaimana peta agama gitu. Ya toh? Sema Israelu Adonai Elohenu Adonai ehad. 750 tahun kemudian Yesus ditanya. Yesus kan masih usia sekitar 13-an tahun, sudah cerdas itu dia. Berdebat, berdiskusi dengan ahli-ahli Torah. Wah, arek cilik, arek wingi, kok pinter men. Apalagi sudah dewasa ya lebih pinter. Sejak kecil sudah pinter. Karena apa? Dididik oleh ibu. Ibu itu seperti dikatakan Mas Arif, itu madrasah. Madrasah itu tempat pendidikan. Pertama, ibu. Ibu brengsek, anaknya brengsek. Ibu HP, anaknya HP. Lah, ibunya Kanjeng Nabi Isa itu bukan kaleng-kaleng. Dia produk pendidikan Kanjeng Nabi Zakaria. Benar loh. Itu sama. Al-Quran begitu, Perjanjian Lama juga begitu.
Nabi Zakaria dititipkan di bait Allah. Gitu loh. Lalu karena sudah dewasa di bait Allah enggak boleh menstruasi toh. Harus suci. Dihadirkan iki apa iki? Wis diundi ae. Sing menang Pak Yusuf, diambillah Pak Yusuf sebagai istri. Gitu loh. Kalau kita pakai Bible, ya. Ini aku harus ngomong dewasa ya. Enggak apa-apa ya. Ya enggak jelas. Rabi itu enggak terus kumpul. Gitu loh. Makanya ke Pak Yusuf pulang, gue pakai bahasa Jawa supaya pada paham ya. Lah wetenmu kok wis gede. Kan gitu perjanjian baru. Lah wetenmu kok wis gede, ke perutmu kok udah gede. Kalau sama Pak Yusuf sudah melakukan sesuatu itu, tentunya Pak Yusuf nggak bertanya kan? Gitu loh. Nah ini teman-teman Islam sendiri juga harus mengerti. Kalau benar Bunda Aisyah kalau benar loh ya, karena itu perdebatan. Hadisnya itu enggak sahih. Kalau benar Bunda Aisyah itu dinikahi oleh Kanjeng Nabi usia 6 tahun, otakmu ojo ngeres, ojo goblok. Bukan berarti 6 tahun terus melakukan hubungan yang tadi itu. Itu budaya-budaya semitik seperti itu. Contohnya Bunda Aisyah. Bunda Maryam. Nah, akhirnya kan mau dicerai kan enggak boleh. Terus melahirkan Yesus itu. Nah, Bunda Maryam itu produk pendidikan Nabi Zakaria. Jadi karena Bunda Maryam dididik oleh master pendidikan yang canggih, Bunda Maryam akhirnya mendidik anaknya juga dengan hasil didikan yang canggih, yaitu putranya itu Kanjeng Nabi Isa. Makanya ketika orang-orang Yahudi sana tua-tua pada, ini siapa ini ya? Kok pinter banget? Coba tes dia, diutuslah. Coba takonono kuwi. Ditanya, hukum apa yang paling utama? Maka Kanjeng Nabi Isa mengcopy paste apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa 750 tahun yang lalu dan mengatakan Sema'u Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, karena kan yang tanya kan orang-orang Israel saat itu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu tunggal. Bukan Tritunggal. Tunggal. Gue ini, aku ini tunduk terhadap teks. Teksnya bilang tunggal. Gitu ya. Oke. Itu dari Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa 750 tahun ya. Terus nanti ke Kanjeng Nabi Muhammad yang 600 tahun atau 500-an lebih lah ya. Kembali lagi. Maka di surat Al-Ikhlas disebut Kul huwallahu ahad. Ini loh. Jadi gini. Dari Bapak Ibrahim, kalau di perjanjian lama itu istrinya 3. Ada Sarah, ada Hajar, ada Keturah. Ya, tapi yang akhirnya monumental Hajar dan Sarah. Sarah melahirkan bangsa Israel. Hajar bangsa Arab. Tapi dari satu bapak yang sama. Makanya bahasanya itu mirip. Ya, kalau Arabiun salam, mereka salom. Gitu loh. Kalau kita barokah, mereka baru. Ya, apalagi kalau kita Darussalam, mereka Yerusalem. Lah wong bapake padha. Cuman terpisah oleh tempat. Palestina, Arab. Berapa kilometer tuh nanti diukur. Ya. Oke. Jadi dari situ kita tahu bahwa Allah itu ehad ahad, artinya tunggal. Oke? Ini dulu yang harus dipahami, Allahnya tunggal. Enggak ada di luar dia itu yang bisa disebut atau dipanggil sebagai Allah. Tunggal itu. Ya. Jadi aku bilang tadi tauhid itu memperkenalkan sesembahan siapa? Allah berapa? Tunggal, gitu ya. Oke, karena saya sudah
wanti-wanti oleh panitia. Yang penting pondasi syahadatnya dulu dikuatin ya. Nanti yang lain-lain bisa belajar, sampean bisa ajarin ya istrinya gitu. Nggak apa-apa, nanti mau telepon aku apa juga bisa aku bantu gitu ya. Terus ini sebagai penutup, nanti kalau mau asik bisa lihat channel saya Subandi T Sukoco di YouTube ya. Atau tapi kalau di Gus Betik itu keluar dia nggak urutan, tapi kalau Subandi T Sukoco yang nama resmi dia urutan ya. Bisa dilihat di sana, atau nanti kapan mau saya pengen diskusi nggak apa-apa, nanti kita appointment janji ya, diskusi nggak apa-apa gitu. Ini sebagai closing statement begini, sejak di perjanjian lama pada Musa itu sudah dijanjikan aku akan bangkitkan nabi. Itu perjanjian lama Musa ya. Di perjanjian baru juga begitu ya, itu disebut nubuah, akan dibangkitkan nabi gitu. Maka disebutlah di kitab Yohanes, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Siapa penolong yang lain? Perdebatan di sana terjadi. Maka aku jawab, penolong yang lain itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Yang dia bilang, aku akan pergi karena dia tidak datang kalau aku tidak pergi. Ya, kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad itu menunggu rentang waktu 500 tahun. Jadi kalau Anda siapapun, termasuk Mbak Sopogi, Mbak Sylvia, jenengan bersahadat sudah atau belum? Masih mau ini nanti. Ketika jenengan bersahadat, bukan berarti jenengan kehilangan Yesus atau kehilangan Kanjeng Nabi Isa. Karena Islam sendiri menghormati para nabi yang aku bilang tadi, tidak boleh dibiarkan, termasuk Kanjeng Nabi Isa. Paham? Paham orang we? Jadi itulah Yesus sendiri minta, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Kata Nabi selama-lamanya itu berarti duduk Kanjeng Nabi Muhammad urip terus, enggak begitu kerangka berpikirnya. Selama-lamanya itu kalau kita berbicara Nabi itu berbicara ajarannya. Ajarannya itu selama-lamanya sampai yaumul sa'ah. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Mau disahadatkan begitu? Ya. Aku nggak tahu, cuman informasi yang aku terima, aku kasih anu aja, pengingat gitu ya. Sahadat sudah, ya. Nanti bersahadat kan? Islam alhamdulillah. Tapi belum nikah loh. Ya. Maksudku bengi nggak oleh apa-apa, nggak boleh ngapa. Nanti jatuhnya zina. Paham Mas? Ini kan belum pakai syariah gitu ya. Jadi aku ingatkan nanti sahadat Islam gitu ya. Oke, gitu aja. Itu dari aku. Itu dari aku. Terima kasih dan kita sama-sama berdoa, tolong diaminin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah, Gusti Allah ingkang Maha Agung, matur nembah nuwun. Kang Mas Lulu telah sekian lama membina istri tercintanya Mbak Sylvia sehingga membuahkan hasil ya. Ini bukan perjuangan yang bisa dianggap kecil, ini perjuangan berat. Dan akhirnya berhasil, alhamdulillah, bersahadat, to be Muslim, menjadi muslimah. Kalau cewek, kalau cowok Muslim, memeluk Islam ya. Ya Allah, jadikanlah Mbak Sylvie Ervina Octavia menjadi hamba-hamba yang Engkau kasihi di antara hamba-hamba yang lain, dan selalu bimbinglah beliau bersama keluarganya ya dalam rahman rahimu. Amin amin ya robbal alamin.
Oke, aku kembalikan sama Sohibul Bait. Dulu ketemu nggak begini, sekarang tambah sukses, tambah gemuk. Alhamdulillah, kalau langsung lawan nggih. Apunten saya siap ambil nanti. Para rawuh monggo istighfar saran-saran ya. Saya terima saran-saran istighfar, baru nanti pesan terakhir dari Ustaz Arif terkait hubungan keluarga. Karena kalau sudah seperti itu, ya syariatnya harus dijaga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terima kasih Gus Beti. Sebetulnya beliau lebih langsung ke Mbak Sylvia karena beliau berbasic sebelum Muslim pasti ada wawasan kepercayaan dahulu. Ngoten ya. Kita sebagai pendengar ini antara guru dan murid nanti biar berlanjut. Ngoten nggih Mbak Sylvia nggih. Yang pasti paham Gus Beti sama Mbak Sylvia yang bahas tadi. Sing litune saksi mawon. Ngoten nggih, ora nggih. Wonten apa nggih? Wis ganjarane surga kabeh kok seksi ngene nggih. Terus ngeten para rawuh gampange ngeten. Lek ten Islam niku Gusti Allah nggih, Gusti Allah setunggal tok. Ngoten tok lho nggih. Pun mangke belajar salat ten Pak Lulu, wonten Ustaz Pak Mudin, wonten Ustaz Solikin, Ustaz Kolik. Nah, untuk memperdalam keyakinan terkait karena lek kula mulai alih kan muslim, gak roh liyane wis seru Islam tok, ngoten ya. Nah, beliau kan semerat kepercayaan yang dulu. Itu yang membuat kadang mungkin sik rada biyen ndek kono ngene saiki ngeten. Nah, sik mboten ragu, taklet ahline, ngoten ya. Lek kula ahline ibadah wedhus. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, nanti yang bimbing syahadat Ustaz Arif Masjidi monggo. Ngoten sekaligus pecahan terakhir manten anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak kesejuran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dene sore meneh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Pak dulu kemudian Mbak Silvi panjenengan Masya Allah dipertemukan dengan perjalanan yang begitu panjang, dan saya yakin dalam perjalanan ini berapa banyak pahalanya Pak Lulu dengan kesabarannya menanti saat yang paling saat-saat yang paling indah gitu. Saat yang paling indah sekarang ini ketika Bu Silvi mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah. Saat yang terindah. Dan Masya Allah, ini perjalanan yang luar biasa. Ada, jangankan kita nih, putri ini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab sanes Fatimah, Mbak Yuni. Zainab itu sejak awal sudah Islam. Kemudian suaminya ini namanya Abdul As. Itu 13 tahun ditambah 17 tahun nih. 17 tahun baru syahadat. Jadi ngenteni syahadate sing lanang pinten? 17 tahun. Pinten tahun? Mbak Silvi. Boleh Mas dulu. Kan Mas dulu. 11 nggih. Berarti kurang 6 nggih. Cara ini kesabaran nih. Masya Allah. Tapi setelah syahadat suaminya ini kan tinggal malak-malik mawon nah, wong kartune padha lho. Ini yang sana suami, yang ini istri. Masya Allah.
itu Nabi SAW mempertemukan tanpa mengulang pernikahan. Tanpa mengulang pernikahan pun sah. Cuma alangkah baiknya jenengan iki sanes di lingkungane wong Karangploso. Lek kula di Karangploso gak ngurus dina, pun gak ngurus dina nek nggen kula. Wong jenenge wong Karangploso setengah ngawur contone kula. Lek jenengan wong pundi niki? Jamuran. Lek kepingin bangun nikah ya kudu golek dina. Lek golek dina sing tepat tang kula. Mesti agak ana sing tepat. Meneh. Langsung. Ngen atas artinya nanti jenengan membangun nikah itu alangkah napa? Lebih baik lagi. Seperti rumah bila nun sewu rumah sudah lama enggak di napa? Renovasi ono iki mang teko udan bocor, akeh sing bocor kono, bocor kene. Masya Allah, kalau seandainya diperbaiki lagi lebih baik lagi. Mengatur mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya. Terutama amal baik yang dilakoni oleh Mbak Silvi sebelum Islam. Kalau setelah ini diterima, sebelumnya amal buruknya di sepuro kabeh, amal baiknya diterima oleh Allah. Kalau kita amal baik diterima, amal buruk njaluk sepuro dhewe. Ngoten nggih. Nggih, mangkaten mugi-mugi bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya langsung nggih, Mbak Silvi nggih. Bu Nur apa Bu jenengan nggih. Jenengan apa? Dengan pembimbing kesehatan. Masuk hati kula salaman. Setelah ini menjadi seorang muslim yang muslimah yang sejati, monggo dilakoni mampunya perintah Gusti Allah, dan saya yakin jenengan ketika masuk Islam ini lain dengan lainnya. Coba Al-Qur'an itu dibaca tiap hari sak terjemahan lalu ini. Oh sarang-sarang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Masya Allah. Selamat selamat. Salam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Close up.